Halo Papa Mama Nusantara, kembali lagi dengan saya. Untuk yang baru menonton channel saya, perkenalkan saya Maike Teja Saputra, psikolog klinis. Di sini saya akan berbagi informasi seputar gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas atau GPPH atau yang biasa dikenal juga dengan ADHD. Topik yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai indikator deteksi GPPH yang terakhir, yaitu sering munculnya ledakan kekesalan, tingkah laku eksplosif, dan tak terduga. Sebenarnya, ledakan emosi merupakan hal yang sangat wajar dialami oleh anak usia sekitar 3-4 tahun karena di usia ini kemampuan anak mengontrol dan menahan dorongan impulsifnya belum berkembang sempurna. Usia ini juga merupakan masa kritis pada perkembangan emosional anak. Kemudian, setelah usia 4 tahun, kemampuan anak mengelola emosinya perlahan berkembang dengan lebih baik dan ledakan emosinya pun perlahan berkurang. Namun, hal ini tidak terjadi pada anak dengan indikasi GPPH pada umumnya. Anak dengan GPPH mempunyai masalah pada sistem otaknya yang seharusnya dapat membantunya menghambat tindakan impulsif. Oleh karena hal ini, ketika anak sedang marah atau kesal, ia akan segera melampiaskannya tanpa dapat berpikir terlebih dahulu apakah itu hal yang tepat dilakukan ataukah tepat untuk dilakukan di tempatnya saat itu. Ledakan kekesalan ini muncul tak terduga karena seringkali dipicu oleh hal yang sangat sederhana di mana pada anak lain umumnya hanya membuat kesal biasa saja. Namun, pada anak dengan indikasi GPPH dapat memicu tantrum atau ledakan kekesalan. Saat sedang marah atau kesal, anak dengan GPPH mengekspresikannya secara intens. Anak bisa berteriak, membanting benda, berguling di lantai, memukul-mukul, menendang, membanting-banting tanpa peduli ia sedang berada di mana, di situasi apa, sedang bersama siapa, dan apa benda yang ia pukul atau lempar. Maka dari itu, tidak jarang anak dengan indikasi GPPH bisa merusak benda dan bahkan melukai dirinya sendiri atau orang lain. Selain itu, tidak seperti anak pada umumnya yang hanya tantrum di saat-saat tertentu, anak dengan GPPH bisa secara ajak memunculkan ledakan kekesalannya setiap ia kesal, bahkan pada hal sekecil mungkin, sehingga tantrum lebih sering terjadi. Hal yang dapat menyebabkannya adalah karena memang menurut penelitian anak dengan GPPH memiliki kesulitan yang lebih tinggi dalam meregulasi emosinya dibandingkan anak tanpa GPPH. Anak dengan GPPH memiliki fungsi eksekutif yang umumnya kurang berkembang dengan baik dan membutuhkan latihan atau bahkan medikasi untuk membantunya meregulasi diri. Kalau anak tanpa GPPH dapat memberi jeda untuk bereaksi hingga ia dapat mencerna dulu apa yang ia alami, mengamati situasi yang ada, menentukan reaksi apa yang pantas untuk dia keluarkan. Jadi, hal ini berbeda pada anak dengan GPPH yang cenderung impulsif, sehingga ia tidak memiliki jeda untuk memikirkan respon reaksinya, yang semua ini
karena struktur otaknya yang memang berbeda dari anak biasa. Anak dengan gangguan GPPH akan langsung bereaksi sekejap ketika terjadi hal yang tidak ia sukai, terlebih bila ia belum memperoleh penanganan yang dibutuhkannya. Jika mama papa di rumah memiliki masalah terkait ledakan kekesalan, tingkah laku eksplosif, dan tak terduga pada anak, maka mama papa perlu menilainya. Apakah perilaku ini termasuk kadang-kadang, sering, atau selalu? Mama papa juga perlu melihat apakah perilaku yang ditampilkan anak sudah di tahap mengganggu fungsi anak di lingkungan kesehariannya dan bahkan membahayakan. Setelah mama papa menilai seluruh indikator sebagaimana yang ditampilkan pada video sebelumnya, maka mama papa dapat menjumlahkan semua nilai dari indikator tersebut. Apabila nilai totalnya 13 atau lebih, maka ada baiknya mama papa atau orang dewasa di sekitar anak segera berkonsultasi kepada dokter atau psikolog. Demikian pula apabila nilainya berada di bawah 13, namun mama papa masih ragu. Bila memang nilai masih di bawah 13 namun terdapat beberapa perilaku yang tampak mengganggu kemampuan anak berfungsi dalam kesehariannya, mengganggu hubungan sosial dan akademiknya, serta muncul secara konsisten minimal 6 bulan, maka ada baiknya tetap segera konsultasikan kepada dokter atau psikolog ya. Karena GPPH ini tidak bisa didiagnosis sendiri oleh orang awam. Semakin cepat diperoleh diagnosa yang tepat, maka anak akan memperoleh penanganan yang tepat, di mana hal ini akan membuat masa depan anak lebih baik dan potensinya dapat dikembangkan lebih optimal. Demikian dari saya, sampai jumpa lagi di acara lainnya.